Mau tidak mau masjid ini harus dilebarkan. Maka saya sepakat dengan istri saya, keluarga, maka kita wakafkanlah rumah ini untuk masjid. Saya kumpulkan anak-anak, istri saya sampaikan bahwa saya tidak bisa meninggalkan warisan berupa tanah, berupa rumah, sehingga ini kita wakafkan. Tetapi kalau Anda, anak-anak saya mau sekolah apapun, sampai dimanapun kami akan fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini Tugu Media Group, kantor Tugu Media Group kembali kedatangan tokoh istimewa, yaitu Bapak Rektor Unikama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Pak ya. Beliau Dr. Sudidul Aji, MSI. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak Barik. Terima kasih. Nah, kita ingin membahas banyak hal lah, soal kehidupan dan soal Unikama ke depan dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu banyak rektor, Pak, di Malang dan lain sebagainya, tapi kayaknya yang paling santai wajahnya itu Pak Sudi. Mungkin apa itu Pak, rahasianya, Pak ya? Ya, saya jalani kehidupan ini mengalir saja, Pak Torik. Apa-apa yang perlu dikerjakan saya akan lakukan untuk perbaikan, baik itu untuk kepentingan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kami tidak ada beban, sehingga di dalam menjalankan tugas kami selalu berkolaborasi dengan tim yang ada di bawah untuk mencapai kesuksesan itu. Tentu Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ke depan tantangannya pasti lebih besar dan lebih banyak. Tetapi kalau ada kebersamaan, kemudian selalu kita komunikasikan persoalan-persoalan, saya kira menjadi lebih ringan. Itu yang sebenarnya kita lakukan. Siap. Pak, tidak ada beban itu gimana maksudnya, Pak? Kalau memimpin ada beban itu sulit, Pak, gimana? Ya, artinya bahwa target tetap harus kita lakukan, bahwa setiap tahun peningkatan kualitas mahasiswa menjadi tujuan, kemudian bagaimana peningkatan kesejahteraan dosen, karyawan juga menjadi pemikiran-pemikiran, sehingga karena kami perguruan tinggi swasta, sehingga bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk peningkatan jumlah mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anggaran-anggaran pemerintah melalui hibah bisa diraih oleh Bapak Ibu dosen di Unikama. Itu kalau itu dianggap beban ya beban, tapi kalau kita anggap tidak, yang penting sudah kita komunikasikan dengan teman-teman, kemudian bagaimana upaya untuk mendapatkannya kita rumuskan bersama, pasti itu menjadi lebih ringan gitu. Saya kira. Jadi kebersamaan. Ya, kebersamaan itulah yang penting gitu. Pak Rektor, ya ini Pak Rektor kan sudah setahun lebih ya, sejak Maret 2023 sampai sekarang Mei 2024. Tapi Pak Rektornya kan panjang perjalanan di Unikama. Itu bisa cerita dulu, Pak Rektor. Iya. Perjalanannya Unikama masuk kampus itu kapan, Pak? Iya. Jadi saya sebenarnya bergabung di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, namanya dulu IKIP PGRI Malang. Itu saya masuk menjadi dosen yayasan tahun 90. Setelah lulus dari IKIP Negeri Malang, jurusan dengan fisika, karena pada saat itu S1 masih memungkinkan untuk menjadi dosen. Saya masuk tahun 90, karena saya pada saat itu juga mendapatkan beasiswa TID, tunjangan kinerja dinas, yang bisa ditempatkan di mana saja, sehingga berdasarkan rekomendasi dari IKIP PGRI Malang saat itu, kami mengusulkan berkas untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Tahun 91 SK penempatan kami turun di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kemudian pada tahun 92 saya PNS penuh di Universitas di IKIP PGRI Malang. Nah, setelah itu di dalam perjalanannya saya pernah menjadi kaprodi, kemudian tahun 95 saya kuliah S2 di Bandung, jurusan fisika. Kebetulan kami mengambil fisika bumi supaya lebih dekat. Lulus tahun 99, saya kembali ke kampus, kemudian bergabung dengan teman-teman di kampus, juga diberikan jabatan pada saat itu menjadi
Dekan FMIPA IKIP PGRI Malang tahun 99. 2001 itu IKIP PGRI Malang dan STIBA Kanjuruhan merger menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, ditambah ada Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, kemudian merger Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu kemudian kami menjadi salah satu dekan pertama di FKIP Universitas Kanjuruhan Malang waktu itu. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2004, saya 2004-2008 saya menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan PR3 saat itu. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2004 sampai 2008. Oh, kemudian 2008 selesai, kemudian saya 2009 saya kuliah lagi S3 di UM, saya mengambil teknologi pembelajaran, lulus 2012. Nah, kemudian 2013 saya dipercaya kembali mendampingi rektor, saat itu menjadi wakil rektor bidang akademik 2 periode 2013 sampai 2021. Nah, setelah itu kami selesai menjalankan tugas itu, baru 2023 kami mengikuti bursa rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, saat itu ada 4 kandidat dan kamilah yang kemudian dipilih untuk memimpin Unikama ke depan selama 4 tahun berikutnya. Saya kira itu. Jadi menjadi wakil rektor itu 12 tahun lah, rektor ya? Ya, karena kemarin yang 1 periode adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan, kemudian yang 2 periode berikutnya itu dari wakil rektor bidang akademik. Jadi orang yang sama. Siap. Ini apa ada ini Pak Rektor, apa ada mimpi nggak menjadi rektor itu, kebayang nggak gitu Pak Rektor? Sebenarnya kebayang tidak. Saya hanya ingin mengabdikan saja kepada Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sebagai dosen saja sudah cukup baik gitu ya. Tetapi kalau kemudian dipercaya untuk memimpin, saya kira juga tinggal bagaimana kita mengelola supaya Universitas PGRI Kanjuruhan menjadi lebih baik. Itu saja sebenarnya motivasi yang saya ingin lakukan. Oke, Pak Rektor kan ini apa banyak menjadi pemimpin ya, dari jurusan, dekan, wakil rektor. Nah, ya. itu ini kan pelajarannya kan soal ini ya, ketambah apa rela menjalani proses gitu deh. Nah, itu gimana Pak Rektor? Ya. Dalam setiap jabatan yang Pak Rektor memban itu apa yang selalu Pak Rektor berikan sehingga cenderung mulus saja gitu? Jadi prinsipnya pada saat saya menjadi pimpinan di setiap unit, itu bagaimana kemudian kita bisa mengakomodasi kepentingan anggota di sana. Pada saat sebagai kaprodi, bagaimana dosen-dosen bisa mengajar dengan baik, penjadwalan bisa kita tata, kita tidak perlu merasa bahwa ini lebih penting dari yang ini, tapi ini menjadi bagian. Pada saat saya menjadi dekan di fakultas, maka kami juga akan memperlakukan bagaimana prodi-prodi punya peran masing-masing di situ untuk bisa mengembangkan fakultas kita. Pada saat saya di kemahasiswaan, saya akan merangkul semua bahwa mahasiswa adalah sebuah mitra, sehingga mereka merasa diorangkan, kemudian kita ajak diskusi kalau ada persoalan-persoalan, sehingga lebih sering persoalan-persoalan kita selesaikan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa itu di hal-hal yang bersifat non formal. Kita ketemu bersama, ngopi. Dulu kami punya tiap hari Senin 1 bulan coffee morning dengan mereka. Dengan mahasiswa. Ketika wakil rektor bidang kemahasiswaan itu. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan mahasiswa itu bisa tuntas di situ. Karena kita ajak dia secara non formal, kita ajak ngopi bersama, makan kudapan ya seadanya. Tapi persoalan-persoalan bisa terungkap di sana. Bagaimana kemudian di masing-masing unit mereka bisa mengembangkan juga. Karena kami juga pada saat kuliah dulu, saya juga aktif di kemahasiswaan. Saya pernah menjadi ketua senat di IKIP, itu 2 periode saya menjadi ketua senat. Kemudian saya juga pernah menjadi penggagas
perguruan tinggi di Indonesia ketemu di Jakarta untuk membentuk ikatan senat mahasiswa sejenis saat itu di dunia pendidikan. Dengan Prof. Haryono itu senior mana, Pak? Saya kenal, tapi berbeda. Kalau dia lebih ke politik, ya saya ke kemahasiswaannya. Gitu. Prof. Haryono saya tahu juga, ya lebih ke ekstra kampus lah, gitu ya. Nah itu kalau pada saat saya di Wakil Rektor Bidang Akademik, lebih bagaimana kemudian kita menata kurikulum kemudian yang bisa diikuti oleh semua fakultas. Tentu setiap dekan, setiap prodi dengan kemampuan yang beragam, tentu juga tidak sama. Tapi bagaimana kita bisa memahami mereka, kemudian membantu untuk memajukan prodi dan fakultas masing-masing. Karena Pak Rektor ini ASN dan ini Pak ya, dan dosen Pak ya, kehidupan ya seperti anak tangga pelan-pelan gitu Pak ya, tapi ada kepastian di situ, ya. Kira-kira gitu Pak ya. Betul. Jadi begini Pak Torik, karena saya ASN yang mungkin juga banyak orang melihat kalau ASN itu kan tidak kaya ya, yang gajinya ya itu saja yang bisa kita lihat gitu. Tapi bagaimana kemudian di dalam pengelolaan itu kalau kita bersyukur selalu ada nikmat yang ditambahkan di situ. Saya meyakini itu sehingga gaji berapapun yang kami terima, kami bersyukur kami bisa menyekolahkan anak-anak kami. Istri saya juga sudah selesai S2, semua bisa kita lakukan. Matematika mungkin tidak sambung ya dengan gaji yang ada, tapi realitanya juga memungkinkan. Pada saat kita butuh ada saja yang cukuplah untuk membayar SPP mereka, kemudian istri saya kuliah juga S2, saya kira itu. Nah nanti anak-anak itu menarik kita nanti ada ke belakangnya karena anak-anak biar ini sukses semua Pak Rektor ya. Tapi kita mau bahas soal Unikama dulu Pak Rektor. Nah Unikama itu kan Pak Rektor ya penuh dengan tantangan ya, apalagi PTNBH itu perguruan tinggi negeri luar biasa buka. Nah itu gimana Pak Rektor untuk menyikapi tantangan ini dan agar bisa survive dan berkembang Unikama ini? Ya, menurut saya ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Kalau kita ingin meniru negeri rasanya tidak mungkin, tapi bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan yang baik, itulah yang harus kita lakukan. Negeri swasta saat ini tidak ada bedanya. Tinggal bagaimana kemudian kita membekali mereka untuk bisa memiliki daya saing yang lebih tinggi. Sehingga menurut saya dengan aturan-aturan baru, perguruan tinggi negeri sekarang juga merekrut mahasiswa luar biasa besarnya. Kami swasta harus punya terobosan-terobosan baru. Terobosan-terobosan itu tahun lalu kita memang sudah akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya setelah pandemi. Kami punya program pada tahun ini pun lebih banyak mestinya dari tahun lalu supaya bisa survive perguruan tinggi ini. Tapi langkah-langkah yang kita harus ambil haruslah realistis, tidak hanya berdasarkan angka. Maka beberapa peluang harus kita ciptakan, bagaimana kita bekerja sama dengan pondok pesantren, bagaimana kita bekerja sama dengan Persatuan Guru Indonesia, bagaimana dengan unit-unit yang lain yang memungkinkan. Apalagi sekarang dibuka tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi mereka yang punya masa kerja, yang punya pengalaman, itu bisa kita konversikan mata kuliahnya sehingga melalui jalur RPL itu mereka waktunya bisa lebih singkat dan biayanya bisa jadi lebih murah. Itu S1 atau S2 atau S2 RPL? S1, S2 bisa kita RPL kan, walaupun memang harus ada proses pendaftaran di SERA, di kementerian. Nah di kementerian saat ini yang sudah diberikan persetujuan ada 10 program studi kita yang bisa melakukan RPL tersebut. Oh, RPL itu programnya Kementerian atau programnya Unikama Pak Rektor? Sebenarnya dari pemerintah, programnya pemerintah, tapi dimasifkan. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan program pemerintah itu sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kompetensi secara formal melalui pendidikan formal. Siap.
Pak Rektor, di tahun lalu itu kan lumayan ya, ini Ya, dari ada peningkatan. berapa? Bisa disebut atau masih ada? Kemarin sekitar 1050-an lah itu. Sebelumnya itu di bawah 1000. Nah, sehingga pada tahun ini kita berharap 1.500 sampai 2.000. Tapi kami sudah punya strategi. Kita memanfaatkan alumni, kemudian kita buat brand ambassador alumni kita yang di beberapa wilayah, kemudian kita kerjasama dengan pondok, kemudian kita bekerjasama dengan organisasi-organisasi profesi yang memungkinkan. Kemarin ada dari Kemendagri mengharapkan ada kompetensi untuk lurah. Nah, itu peningkatan kompetensi. Kami masih berupaya dengan Kementerian Kemendes, barangkali ada anggaran untuk meningkatkan kompetensi para lurah itu untuk menempuh pendidikan formal melalui jalur LPL. Sehingga mereka yang sudah menjadi lurah 2, 3, 4 tahun, barangkali masa-masa itu ada yang kita akui angka kreditnya, sehingga kuliah S1 mungkin di sarjana hukum tidak harus 4 tahun, 8 semester, mungkin hanya 2 tahun atau 6 semester selesai. Itu. Baik, Pak Rektor. Kalau ini kan ternyata dulu itu pernah Unikama itu pada titik kemasannya, Pak Rektor ya. Jadi sangat menjadi kampus yang sangat kaya lagi, sangat kaya lah. Nah, itu untuk mengembalikan titik emas Unikama itu perlu berapa mahasiswa atau gimana, Pak? Ya, jadi dulu belum terlalu marak, negeri belum terlalu mengambil banyak, sementara yang kuliah juga masih cukup tinggi, sehingga dulu masih ada 10.000 sampai 12.000 mahasiswa kita. Nah, sekarang kita tinggal separuhnya saja, karena memang apakah memang keberhasilan KB berhasil, karena di SD pun banyak yang regrouping ya, banyak juga masa-masa sekolah juga berkurang, sehingga jumlah yang kuliah juga berkurang. Tetapi terlepas dari itu, bahwa andaikan sebuah perguruan tinggi itu minimal 3.000 mahasiswa, pengelolaannya bisa berjalan baik. Kalau 5.000 sudah mulai ada pengembangan. Kalau lebih dari 5.000, disitulah mulai ada hal-hal yang bisa kita tonjolkan. Nah, kita sekarang masih di tataran 5.000, kurang sedikit lah, sehingga untuk operasional pengembangan sedikit bisa kita lakukan, tapi kami ingin mengarahkan bagaimana 5.000 ke atas, sehingga anggaran-anggaran yang kita butuhkan untuk pengembangan bisa kita lanjutkan. Nah, saya kira itu, Pak Tori. Siap. Nah, terus ini pertanyaan yang mendasar, kenapa harus kuliah di Unikama, Pak Rektor? Nah, itu kan banyak kampus di Malang. Nah, itu apa yang membedakan Unikama? Saya kira karena marwahnya dulu Unikama ini berangkat dari IKIP PGRI, di mana jiwa gurunya muncul, pendidikan itu, sehingga tata nilai inilah yang kita ingin kedepankan. Kalau persoalan konten, knowledge, saya kira dicari di mana saja bisa. Tetapi dari segi unggah-ungguh, tata nilai, nah inilah yang kita kembangkan sebenarnya. Bagaimana kemudian lulusan-lulusan Unikama ini memiliki tata nilai yang lebih baik. Nah, jadi seseorang itu bisa berhasil manakala di samping kemampuan kognitifnya baik, tapi juga tata nilai itu yang lebih diunggulkan, yang lebih kita kedepankan. Bagaimana kemudian tata nilai itu kita bangun supaya memiliki situasi yang memang dia bisa beradaptasi di lingkungan nanti. Soft skill kita kembangkan, kemudian upaya-upaya untuk menjadi lebih baik, nilai-nilai keindonesiaan harus kita bangun. Maka di sana sebenarnya kampus multikultural atau tagline kita sebenarnya, karena beragam suku, agama, ras, bagaimana itu menjadi sebuah potensi yang bisa kita kembangkan menjadi daya dukung untuk mengembangkan Unikama dengan lebih baik. Itu. Oke, Pak Rektor, ini soal soft skill kan salah satu yang penting itu sekarang kan kepemimpinan ya, soft skill, kepemimpinan leadership, dan mungkin itu diajarkan di kampus, di organisasi kampus dan lain sebagainya. Nah,
Ini Pak Rektor, saya dapat informasi kan sering menjadi ketua kelas. Nah, itu sering menjadi ketua kelas. Nah, itu apa mengasah skill kepemimpinannya Pak Rektor sehingga cukup membantu di posisi rektor saat ini, Pak Rektor? Saya tidak tahu persis, tapi pengalaman saya bahwa sejak saya di SD, di SMP, di SMA, kuliah S1, S2, S3, sampai prajabatan itu, saya selalu menjadi ketua kelas. Padahal saya tidak pernah promosi, tidak pernah bagaimana kemudian supaya orang memilih saya, tetapi mungkin di situ ada pertama bakat. Yang kedua mungkin komunikasi. Saya selalu menghargai setiap orang sehingga saya tidak merasa menjadi orang yang lebih dari mereka, sehingga mereka merasa terlayani. Itu ilmu dari mana Pak Rektor? Menjadi leadership kan paling dia harus bisa melayani itu ya. Ilmu dari mana itu Pak Rektor? Nah, yang saya tidak tahu apakah itu muncul dengan sendirinya ya. Tapi sejak awal saya memang ingin supaya saya bisa membantu orang lain. Sehingga di dalam setiap kesempatan, apakah saya menjadi ketua kelas, pada saat saya prajabatan itu, saya ingin selalu membantu mereka. Nah, pada saat ini pun, pada saat saya menjadi dekan, pada saat saya menjadi wakil rektor, sampai sekarang saya menjadi rektor pun, yang saya pikirkan adalah kepentingan-kepentingan mereka seperti apa. Apa yang harus menjadi hak kewajiban mereka, kita harus bisa melayani mereka. Sehingga di dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan kepemimpinan yang kolegial bersama-sama. Selalu saya undang WR1, WR2 untuk memutuskan sesuatu supaya ini bisa dirasakan oleh semua pihak. Saya kira itu ya kuncinya. Menarik. Kemarin saya baca artikel menarik Pak Rektor. Di Google itu ada satu rahasia yang mungkin nggak banyak orang tahu, katanya. Di situ ada motivator coach di badan motivasi. Nah, salah satunya itu kalau kita ingin sukses dan ingin bahagia itu ya harus mensukseskan dan membahagiakan orang lain. Ya. Nah, jadi ketika orang lain terangkat, kita juga merasa itu ya. Mungkin itu, walaupun saya tidak membaca tentang artikel itu, tapi itu ada di benak saya bahwa saya ingin membahagiakan orang lain. Saya ingin membantu mereka. Sehingga dengan cara seperti itu ada kebahagiaan tersendiri di kami itu. Ya, salah satu tekniknya itu ini Pak Rektor. Jadi diam 10 detik, 10 detik itu cukup, di 10 detik itu kita mendoakan 3 orang di sekitar kita. Nah, itu. Jadi kalau banyak 10 detik yang kita gunakan untuk itu akan, kata motivator itu akan luar biasa. Gitu. Oke, ya. Ini yang saya belum lakukan. Saya belum melakukan. Untuk mendoakan saya belum melakukan itu, tetapi yang saya lakukan adalah bagaimana orang lain merasa tidak terbebani, bagaimana kemudian tugas-tugas mereka juga bisa lebih ringan, sepanjang kita bisa bantu apa yang harus kita lakukan. Oke. Siapa Rektor, ini menarik teman-teman. Kita kan podcast ini dalam mereka membahas soal kaitannya dengan Unikama dan profil Pak Rektor dan lain-lain. Tapi di setelah obrolan tadi ada yang menarik. Nah, ini kan pengen kita bahas lagi semata-mata untuk menginspirasi teman-teman untuk bisa berbuat yang serupa, gitu ya. Itu soal Pak Rektor ini ternyata pernah membangun masjid ya, satu masjid yang itu bekas rumah dari orang tua Pak Rektor. Nah, itu gimana? Bisa diceritakan itu Pak Rektor? Ya, jadi pada saat tahun 2006 setelah saya pulang haji, saya membangun musola awalnya di pojok rumah begitu, ukuran 5x5 di Singosari di Lampung itu. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian ternyata ramai dan menginginkan menjadi sebuah masjid. Akhirnya 5x5 itu sedikit saya lebarkan untuk kita jadikan masjid. Ternyata juga setelah kita konfirmasi menjadi masjid pada saat pandemi saat itu, ternyata kemudian masih ramai dan tuntutannya menjadi semakin banyak. Akhirnya mau tidak mau masjid ini harus dilebarkan. Maka saya sepakat dengan istri saya, keluarga, maka kita wakafkanlah rumah ini untuk masjid. Saya kumpulkan anak-anak, istri saya sampaikan bahwa saya tidak bisa meninggalkan warisan berupa tanah, berupa rumah, sehingga ini kita wakafkan. Tetapi kalau anak-anak saya mau sekolah apapun, sampai dimanapun kami akan
fasilitasi. Nah itulah awalnya, sehingga anak-anak sepakat, istri saya juga sepakat, dan akhirnya kita wakafkanlah tanah itu seluas 1080 meter untuk kita bangun masjid semua, dan saya membeli tanah di sebelah baratnya sekitar 600 meter persegi. Saya bangun rumah di situ kecil, tetapi cukup untuk kami, karena kami saat ini anak saya 4 sudah ada di rumah semua, sudah ada di rumah semua, sudah kehidupannya masing-masing, sehingga kami tidak perlu rumah besar. Cukuplah untuk berdoa dengan istri saya saja. Nah, biasanya ini Pak Rektor ya, kalau orang tua mungkin itu kan kadang ingin membangunkan rumah anaknya. Ya, betul itu. Itu konsepnya Pak Rektor beda ya, mengambil jalan yang berbeda. Gimana Pak Rektor? Ya, saya melihat banyak di tetangga-tetangga sebelah saya selalu membangunkan rumah untuk anak-anaknya. Tapi ini saya pakai sebagai contoh kepada anak-anak saya, pada istri saya. Sebaiknya kita tidak membekali anak-anak dengan rumah yang seperti itu. Biarlah mereka mencari sendiri. Tapi kalau pendidikan, mari kita upayakan, kita bantu. Karena menurut saya kalau kita bekali pendidikan sampai kapanpun tidak pernah habis. Tapi kalau kemudian kita beli rumah dan sebagainya, suatu saat dia bosan, dia ingin yang lebih lain, maka menjadi mubazir rumahnya kita berikan. Tapi kalau ilmu, saya kira tidak pernah mubazir di situ. Iya, menarik. Pak Rektor, itu 1000 meter persegi ya, itu kan cukup lumayan itu, maksudnya secara finansial ya cukup tinggi lah. Itu kan di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Berapa itu harganya kira-kira? Ya sekitar 4 sampai 5 juta per meter lah. 4 miliar ya? Ya. 4 miliar, tapi itu kan masih ada saudara atau gimana Pak? Enggak, karena itu memang rumah warisan keluarga. Ada kakak saya di situ, ada adik saya, tapi semua sebelum saya bangun sudah saya beli semua. Jadi sudah atas nama saya, sehingga tidak ada kaitannya dengan saudara-saudara yang di sana. Sehingga saya berpikir bahwa ini adalah dari orang tua saya, maka saya bangun, saya kembalikan, saya wakafkan juga untuk orang tua saya. Oke. Kita hitung-hitung Pak Rektor ya, semoga Pak Rektor nggak menyesal. Tanahnya itu kan 4 miliar, lalu bangunnya sekitar 2,6, yang uang Pak Rektor sendiri kan berapa? 1,5. Itu kan masih 6 miliaran ya. Nah itu kalau di KBK kan ada LKI, itu mungkin PKN-nya Pak Rektor secara pribadi apa 6 miliar itu ada atau di bawah itu Pak Rektor ya? Nah, saya senang dengan yang saya miliki walaupun tidak banyak Pak Torik. Kalau di tabungan saya Pak Torik bisa lihat juga tidak terlalu besar, tidak banyak. Tapi untuk kehidupan saya sudah merasa lebih dari cukup. Secara matematika, saya ini orang pegawai negeri, istri saya juga pegawai negeri, sehingga bisa dihitung berapa penghasilan bulanannya. Tetapi kalau melihat bahwa anak-anak saya juga kuliah, kemudian pada saat itu dia bersamaan kuliahnya, tapi cukup semua untuk membiayai mereka. Sampai sekarang pun kami bersyukur walaupun kami tidak punya duit banyak, tapi cukuplah untuk hidup, untuk menjalani kehidupan ini, berbagi dengan orang lain, masih cukup saya kira. Yes, itu kan, mohon maaf, itu 6 kakak adik itu kan sudah dibeli semua ya, tanah, sehingga haknya milik Pak Rektor ya. Itu berarti 6 miliar kira-kira, 6 miliar ya. Itu nggak ada, gimana awalnya itu ketika mau bikin masjid itu, apa nggak ada pertentangan di keluarga atau gimana Pak? Kalau di keluarga dalam istri saya dan anak-anak tidak ada, karena sejak awal sudah saya sampaikan bahwa ayah ibu tidak memberikan warisan apapun, nanti ilmu saja. Tapi justru muncul dari keluarga, dari kakak-kakak saya yang di Bogor itulah yang ada setuju ada tidak setuju. Tapi di dalam perjalanan berikutnya ternyata tidak ada masalah. Oh gitu ya. Kenapa nggak ada yang nggak setuju gitu awalnya mereka? Ya mungkin karena rumah itu adalah rumah hidup, kemudian banyak kenangan kakak-kakak saya, adik saya, karena kami 6 bersaudara, semua 5 di Bogor,
semua. Nah, sehingga pada saat Lebaran biasanya pulang ya rumah Hindu itulah yang dituju itu. Nah, nanti harapannya kalau sudah tidak ada, sudah dibongkar menjadi masjid, kemana pulangnya itu ya? Saya sampaikan ke rumah saya yang baru, walaupun kecil, tapi saya kira pasti bisa menampung lah saudara-saudara yang ada di Bogor. Saya kira itu. Nah itu kenapa awalnya itu kok bisa tiba-tiba tercetus ide bangun masjid itu gimana Pak Dato? Anda kayaknya ketika haji itu. Saya kira mungkin inspirasi haji, kemudian istri saya juga punya keinginan yang sama, bahwa menurut saya bahwa harta kita itu sebenarnya adalah semua titipan. Harta yang kita belanjakan ke pembicaraan Allah itulah harta kita sesungguhnya nanti. Sehingga itulah kemudian ada keinginan untuk membangun masjid. Mungkin awal-awalnya juga kita berhitung matematik tadi, kok besar, kok sekian. Tapi lama-lama semakin ringan, semakin tidak ada beban, semakin bahwa ini adalah milik semuanya. Jadi masjid itu selalu saya katakan di dalam rapat-rapat dengan warga sekitar bahwa ini adalah milik Bapak Ibu semua. Bukan saya hanya membangunkan, setelah itu adalah milik Bapak Ibu semua. Masjid apa Pak? Nur Hidayah. Bangga kalau Nur Hidayah persis di depan Balai Desa Kelampok. Sehingga menurut saya cukup strategis kalau ada di pemerintahan desa, ada kegiatan apapun, bisa sholatnya di masjid di depan, persis gitu. Nur Hidayah itu nama orang tua atau nama? Bukan, Nur Hidayah itu Hidayah. Jadi di sana sebenarnya banyak hidayah yang kita harapkan lah itu. Kalau orang tua sudah. Tapi itu diwakafkan atas nama orang tua. Kenapa seperti itu? Saya merasa bahwa ini adalah pemberian orang tua. Kita belum pernah membalas jasa baik orang tua kita. Kita tidak pernah tahu orang tua kita dulu berupaya untuk mendapatkan ini bagaimana juga. Kita tinggal menikmati, memakai saja itu. Akhirnya pada suatu titik barangkali ya kita kembalikanlah kepada orang tua, menjadi hak-hak beliau di sana. Nah itu awalnya nggak ada berat itu nggak pada eman. Ya ada sih, ada secara manusiawi ada sisi-sisi itu masih ada. Tapi setelah lama menjadi hilang sama sekali. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa eman terhadap itu. Tidak ada bahwa sekarang saya pulang pasti lewat masjid itu karena sebelah barat, balik pulang itu hanya cukup senang saja melihat bahwa semakin ramai. Ya. Nah, ketika membangun masjid itu kan tentu 1 miliar lebih uang sendiri itu kan bertahap gitu. Apa ada ketika membangun ada rezeki yang tidak terduga-duga gitu? Ya saya kira itu Pak Torik, saya tidak pernah tahu. Tapi pada saat ada kebutuhan selalu ada saja anggaran yang kita butuhkan, walaupun agak sedikit kebutuhan lain agak dikurangi. Mobil istri saya jual saat itu, saya jual untuk modal awal. Mobil apa itu Pak Rento? Ragus 165. Mobil apa itu? Mobil Vios 2013. Itu akhirnya karena saya belum punya uang sama sekali saat itu, ini saya jual 165. Itulah modal awal untuk pembangunan masjid itu. 165. Ya. Berarti mobil di rumah tinggal satu gitu ya? Tinggal satu sekarang. Punya saya saja itu. Ya karena istri saya cukup sementara ini mengajar di SMP, bisa menggunakan sepeda saja dulu. Gitu ya. Dan keberatan sendiri seperti itu pada Bapak? Malah mendukung. Kami ada kekurangan, malah istri saya mengatakan ada beberapa yang barangkali bisa dijual untuk itu, perhiasan misalnya. Itu, tapi saya jangan dulu lah kalau itu, karena bagaimanapun seorang perempuan kan butuh perhiasan itu. Nggak usah dulu, masih memungkinkan untuk yang lain itu. Jadi istri saya juga punya jiwa yang hampir sama, sehingga saling mendukung. Selain itu juga ada katanya itu ngambil kredit kira-kira bangun itu. Ya, artinya ada hal yang harus saya selesaikan pada saat itu pembayarannya. Akhirnya saya mengambil kredit. Tahun berapa itu Pak? 2022 insya Allah 2022 saya mengambil
untuk gaji saya, akhirnya gaji saya lah sebagian dipakai untuk menyicil itu, kira-kira yang 4 tahun lah harusnya terselesaikan itu, 4 tahun nah, gitu. Iya. Jadi sekarang itu Pak Reto dipotong 3 juta. Ya artinya kalau angka ya artinya cukup besar, tapi ya biarlah sudah. Nah, yang penting bagi saya kehidupan saya masih memungkinkan untuk operasional dan kehidupan. Anak saya yang masih kuliah 31 Pak Toreng, yang masih di Surabaya ini yang butuh pembiayaan, yang lain-lain saya kira sudah cukup lah. Siap. Kenapa Pak Rektor kok sangat sangat rela melepaskan dan tanpa beban? Itu kenapa Pak Rektor? Itu kan nggak semua ilmu, nggak semua orang mempunyai. Saya kira semua karena kebiasaan saja Pak Torik. Jadi saya membiasakan diri dulu. Pada saat saya Jumatan itu saya selalu menyisihkan 10.000, lama-lama kok akhirnya 100.000 itu sudah biasa tiap Jumat dulu waktu itu. Nah sekarang pun sebenarnya dengan melepas berapapun kalau untuk kebaikan itu, saya kira rasanya tidak ada beban. Artinya kami merasa cukuplah, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk saya dan keluarga. Saya kira kok itu. Ya, sudah alhamdulillah itu Pak Rektor ya, anak-anak dapat rezeki dari yang lainnya, cenderung sukses semua ya Pak Rektor ya. Ini bisa cerita anak Pak Rektor. Jadi anak-anak saya beri kebebasan untuk mau kuliah di mana, jurusan apa, seperti itu. Sehingga anak saya pertama masuk di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, ya kedokteran. Kemudian yang kedua masuk di ilmu komunikasi di UI waktu itu. Kemudian yang ketiga masuk di UB teknik informatika, dan yang terakhir itu di UNER kedokteran juga. Yang pertama sekarang sudah menempuh spesialis di UB, sehingga mungkin hari-hari ini, bulan-bulan ini pengumuman karena sudah 5 tahun masuk di sana. Yang kedua komunikasi sekarang di Cornell University di Amerika. Kemudian yang ketiga sudah selesai di S2 di teknik informatika di Bandung, kebetulan ITB. Dia mengambil bioteknologi, ya, mungkin lebih dekat-dekat dengan kakaknya ya di kedokteran bioteknologi. Dan yang terakhir bungsu sekarang masih koas di UNER di Dr. Sutomo. Apa itu cenderung kan banyak orang kaya, pejabat tapi anaknya itu narkoba dan lain sebagainya. Itu kan banyak cerita-cerita seperti itu Pak Rektor ya. Ini apa Pak Rektor kunci sukses dalam mendidik anak itu? Saya selalu memberikan kebebasan mereka sebenarnya, tetapi di dalam proses pembelajaran karena kami pendidik, orang ibunya juga pendidik, kami akan ke sana. Saya tidak pernah memberikan mainan kepada anak saya semuanya, tapi selalu saya berikan buku sejak kecil. Jadi waktu saya kuliah di Bandung pulang, yang ditunggu anak-anak itu pasti buku-buku baru, buku-buku cerita, buku-buku bergambar. Pada saat itu mungkin belum bisa membaca, tapi dia bisa tahu gambar-gambarnya. Nah dia itu. Nah setelah besar, pada saat liburan saya tidak pernah membelikan sesuatu, tapi saya ajak ke Gramedia untuk beli buku, untuk membaca, sehingga reading habit itu muncul. Sampai sekarang kecenderungan mereka autodidak dan belajar mandiri. Anak saya cenderung yang nomor 3 itu tidak pernah les bahasa Inggris, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya, aktif pasifnya, menulis, writing dan speakingnya juga bagus juga, karena dia belajar sendiri di situ. Nah itu. Pak Rektor memang suka membaca atau gimana Pak Rektor? Kalau membaca tidak suka juga, tetapi kebutuhan untuk kami harus membaca buku-buku yang terkait dengan materi, topik-topik, saya membaca itu sebenarnya. Dan itu Pak Rektor menyadari itu sangat efektif ya bagi anak. Untuk anak-anak saya kira kalau sudah ada kebiasaan, maka dia tidak ingin yang lain. Saya tidak pernah memberikan mobil-mobilan, apa-apa, tidak pernah itu. Tapi selalu buku cerita, buku bergambar yang selalu dia mewarnai. Nah dia senang yang seperti itu. Dan habitnya ketika dewasa mereka juga ya, akhirnya begitu.
Sampai yang komunikasi itu dia pernah cerita membaca buku-buku kecil dulu, dia masih ingat sampai sekarang mau diceritakan tuh, oh yang dulu dibilang papa itu lihat begini-begini, padahal itu kecil tapi dia masih ingat terus karena dia membaca dengan kesadaran yang baik, kemudian berulang-ulang sehingga dihafal betul. Jadi menurut Pak Rektor mainan dan mungkin HP ya sekarang itu kan banyak. Jadi agar anaknya nggak rewel dikasih HP, padahal kalau tidak selalu menjadi baik itu ya, sebenarnya. Tidak baik juga Pak Rektor ya. Tetapi sebenarnya ada satu sisi yang positif. Anak saya yang nomor 3 itu tidak pernah menulis sejak SD sampai kuliah. Tapi saya berikan komputer desktop di rumah itu sejak SD itu. Tapi justru karena itu dia sekarang lebih senang belajar mandirinya di sana. Saya kadang-kadang kaget begitu, dia kemudian suatu saat cerita tentang materi-materi fisika. Saya kaget, ini bukan anak SMA, tetapi ternyata dia bisa mengikuti kuliah-kuliah di luar, memanfaatkan fasilitas di situ. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan kemudian dia punya banyak pengetahuan. Jadi kuncinya adalah bahasa Inggris, dia punya kemampuan, kemudian memanfaatkan IT, jadilah anak itu. Oke. Siap, mungkin itu akan menarik kalau kegemaran membaca itu ditularkan di Unikama juga Pak Rektor. Ya. Gimana? Ada programnya nggak Pak Rektor? Nah, paling tidak kita akan mengajak mereka mahasiswa untuk selalu membaca, karena dengan cara itu dia mendapatkan ilmu yang baru. Kalau tidak, sulit. Di dalam setiap perkuliahan selalu saya mengajak mereka bacalah. Saya selalu mengatakan, coba ini bab ini dibaca, nanti kita diskusi. Saya sengaja mengharapkan mereka membaca untuk memancing itu menjadi sebuah kebiasaan. Anak-anak sekarang kan lebih cenderung ke Google. Jadi ingin apa-apa langsung di Google, memang keluar semua. Tapi ceritanya seperti apa, asbab usulnya bagaimana, kan tidak muncul di situ. Ya, hanya instan saja jadinya. Kalau menurut Pak Rektor, mahasiswa yang sekarang dari dengan mahasiswa sekitar tahun 2000-an, 2010 itu beda. Menurut saya lebih ke bagaimana effort yang harus dia lakukan, usaha yang harus dilakukan. Kalau zaman dulu memang benar-benar mereka ingin belajar lebih banyak. Tapi kalau sekarang kan lebih ingin nilainya lebih bagus, nah, sehingga berbeda tujuannya. Kalau hanya nilai saya kira gampang, tapi bagaimana kemudian pemahaman, pengetahuan lebih diperdalam dalam rangka meningkatkan kompetensi, itu yang menurut saya lebih penting. Gitu. Oke Pak Rektor, kita kembali lagi ke Unikama. Nah, ini Unikama apa yang lagi akan menjadi fokus pengembangan Pak Rektor? Ya. Jadi prinsipnya kami ingin Unikama ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Kuncinya adalah bagaimana peningkatan kompetensi dosennya. Saat ini secara umum untuk kualifikasi pendidikan sudah tinggal beberapa saja lah yang belum S3, tapi semua sudah S3. Dari jabatan akademik juga sudah mulai banyak kepala, rektor, beberapa asisten ahli, dan tinggal sedikit yang masih belum punya jabatan. Tapi kita akan mendorong untuk itu, karena dengan peningkatan kompetensi dosen tentu menjadi pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa. Dengan demikian maka mahasiswa terlayani dengan baik, kebutuhannya bisa dipenuhi, maka mahasiswa baru juga akan muncul di situ. Saya kira dari mulut ke mulut mahasiswa inilah yang efektif sebenarnya, promosi yang paling efektif untuk mengajak adik-adik kelasnya untuk kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ini yang kita harapkan, di samping para alumni juga mahasiswa aktif tentu saja menjadi paling tidak penyambung lidah kami di daerah masing-masing. Kebetulan mahasiswa kami mulai dari Sumatera sampai Papua ada, sehingga miniatur multikultur, miniatur Indonesia ada di Unikama itu. Siap. Jadi kompetensi dosen itu dengan cara apa Pak Rektor ya? Dan itu menjadi tulang punggung ya bagi jadi kompetensi itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan formal. Yang kedua melalui peningkatan jabatan fungsional akademiknya.
itu jabatan fungsional akademik biasanya terkendala di publikasi ilmiahnya, apakah di Scopus, apakah Sinta. Kami ada sedikit anggaran untuk mendorong Bapak Ibu dosen untuk bisa mempublikasikan karya-karyanya melalui Scopus dan Sinta di sana, sehingga peningkatan jabatan fungsional akademik dosen otomatis bisa lebih baik. Dengan cara seperti itu, maka kompetensi dari masing-masing dosen bisa lebih meningkat. Harapannya terimplementasi nanti di ruang-ruang kelas. Mereka juga sini lebih baik, saya kira. Juga selain itu juga kesejahteraan dosen itu juga ini menjadi bagian penting juga itu. Bagaimanapun kesejahteraan dosen harus menjadi perhatian. Kalau sekarang seperti apa, Pak Rektor? Menurut saya saat ini masih cukup, masih cukup, sehingga ke depan tentu ini ada di ranah yayasan sebenarnya, tapi kita mengajukan anggaran-anggaran untuk proses pengembangan program studi. Kalau gaji dan sebagainya kan di ranah yayasan, kita tidak punya hak untuk menentukan itu, tapi sudah dihitung di sana, kita juga menghitung. Saya kira masih cukup lah, tinggal pengembangannya yang perlu. Siapa Rektor, kita sudah panjang lebar berbicara banyak ya, tadi soal luar biasa sekali, apalagi yang soal masjid itu membuat kita terkesan. Mungkin closing statement Pak Rektor, jadi ini kan hidup ini kata orang kan tidak bisa jadi tidak semakin mudah ya, bagi anak-anak muda dan lain sebagainya lah. Itu mungkin hal apa yang perlu dipegang sehingga apapun keadaannya bisa tetap bisa survive dan berkembang. Jadi menurut saya yang penting adalah bagaimana kita bisa adaptif dalam situasi apapun. Kemampuan adaptif itu muncul karena bekal yang kita miliki, bekal ilmu yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki, maka kita bisa melakukan adaptasi dimanapun. Kalau kita tidak bisa melakukan adaptasi itu, maka agak sulit bagi kita untuk bisa berkembang. Dalam situasi apapun, saudara-saudara, mahasiswa, orang-orang muda, maka harusnya bisa lebih adaptif untuk itu. Kemampuan adaptif ditunjukkan dengan kemampuan soft skill yang dimiliki. Kejujuran, disiplin, etika, tanggung jawab, kebersamaan, ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan seseorang. Tingkatkanlah soft skill-nya, jangan ditinggalkan hard skill juga, tapi tingkatkanlah soft skill itu. Saya kira itu yang penting. Oke, terima kasih. Kita banyak belajar sore ini dari Pak Rektor Unikama. Semoga Unikama terus maju dan berkembang. Amin. Dan semoga Pak Rektor semakin sukses dan berkembang. Itu saja, sampai jumpa dengan tamu-tamu spesial lainnya dari Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.